Selamat datang kembali di Satu Tingkat, tempat kita membedah dunia dari sudut pandang yang nggak biasa. Selamat datang di episode paling panas dan penuh intrik seputar dinamika ekonomi global yang selalu bikin otak berputar. Kali ini kita akan membahas topik yang benar-benar menggelegar. Ekspansi BRICS kini mencakup 55% wilayah dunia. Apakah Amerika Serikat kehilangan genggamannya? Wah, kedengarannya dramatis bukan? Seolah-olah kita sedang menyaksikan pertarungan epik antara kekuatan ekonomi kuno melawan kekuatan baru yang sedang merebut panggung global. Dan percayalah, ini bukan sekadar kisah biasa tentang peta ekonomi yang bergeser. Ini adalah cerita tentang ambisi, strategi, dan tentu saja sedikit drama yang bisa bikin kita tersenyum getir. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir dan jangan sampai ketinggalan setiap detail yang bakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mencoba mengulas apa yang akan diangkat oleh rekan kita ini, karena begitu hebat dia membedah BRICS buat kalangan Barat dan Amerika. Mari kita saksikan. Halo sahabat dari sudut pandang yang nggak biasa. Selamat datang di episode paling panas dan penuh intrik seputar dinamika ekonomi. Saudara, berabad-abad sudah dikuasai oleh kalangan Barat dan Amerika ekonomi selama ini. Bahkan kita bisa katakan bahwa Amerika adalah sebuah adidaya, tapi kali ini mulai ditumbangkan. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir dan jangan sampai ketinggalan setiap detail yang bakal kita ungkapkan. Mari kita mulai dengan mengungkap perjalanan mengejutkan BRICS yang sekarang bukan hanya tentang Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Saat ini, blok yang dulunya dijuluki batu bata itu telah berkembang pesat, menaklukkan lebih dari 40% hingga 55% wilayah dunia, merambah ke sektor otomotif, perdagangan global, dan rantai pasokan yang selama ini dianggap sebagai urusan para raksasa barat. Kita akan telusuri bersama bagaimana langkah-langkah strategis ini menggoyahkan tatanan keuangan yang sudah berabad-abad dikuasai oleh dolar Amerika. Salah satu babak paling menarik adalah kehadiran Indonesia. Bayangkan, negara dengan lebih dari 280 juta jiwa ini kini resmi menjadi bagian dari koalisi BRICS, menjadikannya negara Asia Tenggara pertama yang bergabung. Bukan hanya soal angka populasi, tapi juga tentang peran strategisnya dalam industri manufaktur, perdagangan, dan terutama pasar kendaraan listrik yang sedang melejit. Saudara, kehadiran Indonesia ternyata sudah cukup lama ditunggu oleh kalangan BRICS. Meski kita tahu, negara tetangga kita juga memaksakan diri untuk masuk di BRICS, tetapi dia ditolak bukan karena ada apa-apanya. Selain memiliki sumber daya yang minim, juga dia adalah antek BRICS. Dan tentu saja mereka adalah negara-negara persemakmuran yang sudah pasti China dan negara-negara BRICS akan menolaknya. Bagaimana di Indonesia? Mari kita mulai dengan mengungkap perjalanan mengejutkan BRICS yang sekarang bukan hanya tentang Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Saat ini, blok yang dulunya dijuluki batu bata itu telah berkembang pesat, menaklukkan lebih dari 40% hingga 55% wilayah dunia, merambah ke sektor otomotif, perdagangan global,
dan rantai pasokan yang selama ini dianggap sebagai urusan para raksasa barat. Kita akan telusuri bersama bagaimana langkah-langkah strategis ini menggoyahkan tatanan keuangan yang sudah berabad-abad dikuasai oleh dolar Amerika. Salah satu babak paling menarik adalah kehadiran Indonesia. Bayangkan, negara dengan lebih dari 280 juta jiwa ini kini resmi menjadi bagian dari koalisi BRICS, menjadikannya negara Asia Tenggara pertama yang bergabung. Bukan hanya soal angka populasi, tapi juga tentang peran strategisnya dalam industri manufaktur, perdagangan, dan terutama pasar kendaraan listrik yang sedang melejit. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan semangat industri, kini menjadi kunci dalam memperkuat dorongan BRICS menuju tatanan dunia multipolar. Negara yang pernah dikenal dengan satu sisi dunia, kini berani tampil ganda, menantang dominasi keuangan barat dengan gaya yang sangat santai, namun penuh perhitungan. Saudara, Indonesia adalah salah satu negara yang betul diperhitungkan di Asia Tenggara, dan kehadiran Indonesia melengkapi kekuatan BRICS, dan saat ini BRICS paling percaya diri. Mari kita saksikan. Lanjut ke babak selanjutnya, kita bicara soal rencana ambisius BRICS untuk merombak sistem keuangan global. Selama beberapa dekade, dolar Amerika telah menjadi raja di dunia keuangan, mengatur aliran modal dan menentukan kebijakan ekonomi global. Tapi dalam langkah yang hampir seperti adegan dalam film aksi, BRICS mulai mengubah persneling. Mereka tengah menyusun kerangka kerja keuangan baru, sistem pembayaran lintas negara yang memungkinkan anggota berdagang dalam mata uang nasional masing-masing. Bayangkan saja, ini seperti mengganti mesin di tengah lomba balap. Berani, berisiko, dan bisa jadi mengubah segalanya. Dan bukan hanya itu, diskusi untuk menciptakan mata uang terpadu BRICS pun sudah menggelegar, menawarkan alternatif yang berpotensi menggeser dominasi dolar dan lembaga keuangan yang selama ini dikendalikan Barat. Ini jelas langkah yang berani, seolah-olah para pemain BRICS berkata, "Hei dunia, kita punya cara kita sendiri untuk main di arena keuangan." Saudara, roda berputar saat ini sekarang akan dikendalikan BRICS, bahkan dolar dipastikan tumbang. Ini menunjuk bahwa BRICS akan melahirkan mata uang baru. Berhenti di situ, ekspansi BRICS juga diiringi oleh keinginan negara-negara lain untuk bergabung. Negara-negara seperti Arab Saudi, Argentina, dan Aljazair kini tengah mengincar kursi di kursi VIP BRICS. Setiap negara ini memiliki keunggulan masing-masing. Arab Saudi dengan kekuatan energi globalnya yang legendaris, Argentina dengan potensi agraris dan industrinya, serta Aljazair yang strategis di Afrika Utara membuka jalur perdagangan ke Eropa. Namun seperti yang sering kita lihat di dapur politik global, terlalu banyak bumbu dalam satu panci bisa membuat rasanya kacau. Integrasi ekonomi dengan kepentingan yang beragam pastinya bukan perkara mudah. Siapa tahu di tengah kebersamaan ini, ada geskan yang justru menjadi bumbu rahasia untuk menguji kekuatan dan konsistensi aliansi ini. Kemudian kita beralih ke pertarungan epik antara BRICS dan G7. Selama bertahun-tahun, G7, seperti klub elit yang sudah lama berkuasa, telah mendominasi regulasi perdagangan dan kebijakan ekonomi global. Namun dengan kecepatan BRICS yang kian meningkat, muncul pertanyaan, apakah pertarungan ini akan mengubah lanskap ekonomi dunia? Dengan China sebagai kekuatan ekonomi terbesar dan India yang tumbuh dengan kecepatan yang luar biasa, BRICS bukan lagi hanya sebagai penantang, melainkan sebagai pesaing nyata. Saudara, negara-negara BRICS ini, setelah Indonesia bergabung, betul-betul percaya diri. Bahkan saat ini, antara persaingan atau perang dagang antara Amerika dan China, sudah dapat dipastikan bahwa China memenangkan pertaruhan atau perang dagang ini. Dan yang lebih membanggakan lagi, karena di tengah-tengah BRICS, Indonesia diterima sebagai negara yang paling istimewa yang melengkapi, karena Indonesia terlalu besar jika gabung di salah satu organisasi seperti BRICS. Mereka menantang status quo dengan menguasai rantai pasokan global, termasuk sektor otomotif yang sangat sensitif terhadap perubahan biaya produksi dan jalur perdagangan. Perdebatan ini benar-benar seperti pertarungan di arena gladiator,
di mana setiap gerakan memiliki konsekuensi yang luas. Jadi apakah G7 masih mampu mempertahankan kekuasaannya, ataukah BRICS akan menyalip dan mengambil alih panggung utama? Di balik layar, ada juga rencana game changer yang sangat ambisius, mata uang terpadu BRICS. Bayangkan, jika mata uang baru ini benar-benar berfungsi, maka negara-negara anggota bisa memiliki sistem keuangan independen yang jauh dari cengkeraman sanksi dan tekanan dari Barat. Namun rencana ini tidak lepas dari tantangan besar. Koordinasi antar negara dengan latar belakang ekonomi dan politik yang sangat beragam adalah ujian berat bagi sinergi aliansi. Apakah dunia siap menerima inovasi finansial semacam ini? Atau mungkinkah kegagalan dalam penyelarasan kebijakan lintas negara justru menjadi kendala utama? Ini adalah pertanyaan yang menggantung, dan kita hanya bisa menunggu waktu yang akan menjawabnya. Sementara itu, agenda politik BRICS juga terus bergulir dengan tujuan mendefinisikan kembali kepemimpinan global. Mereka ingin memberikan suara yang lebih besar kepada negara-negara berkembang di forum internasional seperti Dewan Keamanan PBB, INANOR, IMF, dan Bank Dunia. Upaya ini merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi politik dan ekonomi yang selama ini hanya dinikmati oleh segelintir negara Barat. Tapi di balik semangat persatuan ini, tersimpan pula dinamika internal yang tidak bisa diabaikan. Misalnya India dan Brasil berusaha keras untuk mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan, sementara kepentingan China dan Rusia kadang berjalan di jalur yang berbeda. Inilah dilema klasik. Dalam upaya mencapai tujuan besar, perbedaan internal bisa menjadi batu sandungan yang menghambat kemajuan. Ironisnya, seakan-akan anggota yang sama-sama menginginkan kebebasan finansial dan politik kini harus bergulat dengan perbedaan prioritas masing-masing. Apakah ini akan menjadi batu sandungan yang menghentikan laju ambisi BRICS, atau justru mereka akan menemukan cara untuk mengatasinya dan melaju bersama? Dalam bayangan kita, BRICS sudah seperti sebuah kapal besar yang melaju di tengah badai global dengan angin kencang perubahan yang terus menerpa. Setiap anggota membawa peranannya masing-masing, baik sebagai penggerak industri, penyedia sumber daya, ataupun sebagai motor inovasi finansial. Namun di balik semua itu tersimpan pertanyaan mendasar. Saudara, bergabungnya Indonesia di BRICS membuat negara-negara Barat puyeng, bahkan mereka sempat beradang. Artinya, selama ini yang memperteli Indonesia adalah negara-negara Barat. Di layar, ada juga rencana game changer yang sangat ambisius, mata uang terpadu BRICS. Bayangkan, jika mata uang baru ini benar-benar berfungsi, maka negara-negara anggota bisa memiliki sistem keuangan independen yang jauh dari cengkeraman sanksi dan tekanan dari Barat. Namun rencana ini tidak lepas dari tantangan besar. Koordinasi antar negara dengan latar belakang ekonomi dan politik yang sangat beragam adalah ujian berat bagi sinergi aliansi. Apakah dunia siap menerima inovasi finansial semacam ini? Atau mungkinkah kegagalan dalam penyelarasan kebijakan lintas negara justru menjadi kendala utama? Ini adalah pertanyaan yang menggantung, dan kita hanya bisa menunggu waktu yang akan menjawabnya. Sementara itu, agenda politik BRICS juga terus bergulir dengan tujuan mendefinisikan kembali kepemimpinan global. Mereka ingin memberikan suara yang lebih besar kepada negara-negara berkembang di forum internasional seperti Dewan Keamanan PBB, INANOR, IMF, dan Bank Dunia. Upaya ini merupakan bentuk perlawanan terhadap dominasi politik dan ekonomi yang selama ini hanya dinikmati oleh segelintir negara Barat. Tapi di balik semangat persatuan ini, tersimpan pula dinamika internal yang tidak bisa diabaikan. Misalnya India dan Brasil berusaha keras untuk mendapatkan kursi tetap di Dewan Keamanan, sementara kepentingan China dan Rusia kadang berjalan di jalur yang berbeda. Inilah dilema klasik. Dalam upaya mencapai tujuan besar, perbedaan internal bisa menjadi batu sandungan yang menghambat kemajuan. Ironisnya, seakan-akan anggota yang sama-sama menginginkan kebebasan finansial dan politik kini harus bergulat dengan perbedaan prioritas masing-masing. Apakah ini akan menjadi batu sandungan yang menghentikan laju ambisi BRICS, atau justru mereka akan menemukan cara untuk mengatasinya dan melaju bersama? Dalam bayangan kita, BRICS sudah seperti sebuah kapal besar yang melaju di tengah badai global
dengan angin kencang perubahan yang terus menerpa. Setiap anggota membawa peranannya masing-masing, baik sebagai penggerak industri, penyedia sumber daya, ataupun sebagai motor inovasi finansial. Namun di balik semua itu tersimpan pertanyaan mendasar. Apakah aliansi yang sangat ambisius ini akan mampu mempertahankan kesatuannya? Atau justru perbedaan kepentingan dan gesekan internal akan menjadikan mereka sekadar mimpi indah yang tidak pernah terwujud secara sempurna? Lihat saja, di tengah keriuhan dunia ekonomi global, banyak pihak mulai mempertanyakan apakah BRICS memang sudah siap mengambil alih panggung global. Perdebatan pun semakin panas ketika kita membicarakan dampak potensialnya terhadap industri manufaktur otomotif yang selama ini diatur oleh rantai pasokan global yang rapih. Dengan semakin berkembangnya aliansi ini, bisa jadi kita akan menyaksikan perubahan besar dalam struktur biaya produksi, inovasi teknologi, bahkan jalur distribusi yang selama ini dianggap aman dan stabil. Bagi para pelaku industri, ini bukan hanya soal menyesuaikan diri dengan pasar yang berubah, tetapi juga soal mempertahankan daya saing di era globalisasi yang semakin kompleks. Ironisnya, dalam dunia yang penuh dinamika ini, siapa sangka sebuah aliansi yang lahir dari semangat batu bata bisa saja menjadi motor perubahan terbesar dalam sejarah industri, otomotif dan energi. Sebagai penutup, mari kita renungkan bersama. Apakah BRICS akan benar-benar mampu mengguncang tatanan ekonomi global dan menggantikan dominasi Amerika Serikat dan lembaga keuangan Barat? Atau mungkinkah perbedaan internal, gesekan politik, dan tantangan koordinasi antar negara akan menghambat ambisi besar mereka? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan hanya soal ekonomi, tapi juga menyangkut tatanan geopolitik dunia yang selama ini kita anggap sebagai normal. Di balik setiap langkah berani BRICS, tersimpan risiko dan peluang yang sama-sama besar. Kita pun harus siap menghadapi kenyataan bahwa dunia sedang berada di persimpangan jalan antara kekuatan tradisional dan munculnya kekuatan baru yang berani merombak aturan main. Seiring dengan berkembangnya aliansi ini, industri otomotif, energi, dan rantai pasokan global akan merasakan dampaknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mungkin di balik kegemilangan strategi dan inovasi finansial, ada dinamika-dinamika kecil yang justru akan menentukan nasib besar ekonomi dunia. Disinilah letak keindahan dan juga kesulitannya. Dalam setiap strategi besar selalu ada risiko yang tak terduga. Jadi apa sebenarnya yang akan terjadi? Apakah kita akan menyaksikan kebangkitan BRICS sebagai kekuatan global baru? Atau akankah perbedaan, kepentingan, dan tekanan eksternal menjadikan mereka sekadar mimpi yang tak terwujud? Mungkin jawabannya terletak pada bagaimana setiap negara anggota mampu menyelaraskan ambisi nasional mereka dengan visi bersama untuk masa depan yang lebih multipolar dan adil. Bagaimana menurut kalian, apakah ekspansi BRICS ini akan benar-benar menggeser dominasi Amerika Serikat dan mengubah tatanan ekonomi global secara drastis? Atau mungkinkah aliansi ini hanya akan terhenti di tengah jalan karena gesekan internal yang tak terhindarkan? Mari berbagi pendapat di kolom komentar. Kami sangat ingin mendengar sudut pandang kalian. Terima kasih sudah menyimak ulasan mendalam dan penuh dinamika ini. Jangan lupa like jika kalian menikmati video ini dan subscribe untuk mendapatkan info menarik seputar ekonomi, geopolitik, dan topik-topik seru lainnya yang bisa bikin otak kalian berpikir. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan tetap semangat mengeksplorasi dunia yang... Saudara, gabungnya Indonesia dengan BRICS ini merupakan salah satu kekuatan yang maha dahsyat dan ini membanggakan bangsa Indonesia. Dan keuntungan Indonesia sangatlah besar bergabung dengan BRICS. Artinya akan melawan penjajah-penjajah ekonomi yang selama ini memperteli bangsa Indonesia. Kini saatnya Indonesia akan membalas dan BRICS siap membantu. Demikian catatan ini, saya Gino Samsudin Mirsad melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Saya